atau siapa saja, Rizik Syihab, kalau merasa punya dalil, silahkan tentukan waktunya kapan kita berdalil, kapan kita berdiskusi. Di mana lu di mana ya anjing? Di mana lu? Duel sekarang. Di mana? Lu di mana? Ini. Udah di sini. Demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Allah. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa dan keburukan amal perbuatan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang video dari Bang Haji Rhoma Irama, bahwa dirinya mengaku pernah ditawari untuk menjadi Habib dengan sertifikat dari Rabitoh Alawiyah. Seperti kita ketahui, belum lama ini muncul keraguan terhadap nasab Habib atau zuriyah keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia. Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa nasab para Habib Ba'alawi Yaman terputus kepada Rasulullah SAW. Hal tersebut berawal dari pernyataan Kiai Imaduddin Utsman, yang mengaku telah melakukan penelitian terkait masalah tersebut, dan membuatnya menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Menurutnya, karya tulis tersebut dimulai dengan menyorot garis keturunan Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith. Di mana lu di mana ya anjing? Di mana lu? Duel sekarang. Di mana? Lu di mana? Ini. Udah di sini gue. Gue di Gresik. Gue di Banten. Tentukan di mana tempatnya. Iya, tentukan. Lu yang tentukan, Gebo. Saya yang datang ke sana. Bego. Munculnya pihak-pihak yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak sesuai dengan akhlak beliau, justru seringkali membawa polemik di tengah-tengah masyarakat. Seperti fenomena Habib Rizik dan Habib Bahar bin Smith, yang diketahui sering menyampaikan dakwah dengan kata-kata kasar, dan tak jarang mempersekusi pihak lain yang tidak sejalan dengan pemahaman mereka, menjadi bukti akan tabiatnya dan mengancam keamanan dan demokrasi. Hal tersebut yang kemudian menjadi polemik di Indonesia, tentang kebenaran nasab para Habib Ba'alawi di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, para ulama Indonesia juga turut memberikan tanggapannya. Ustadz Adi Hidayat menghimbau agar umat Islam tidak terpengaruh dengan polemik tersebut. Persoalan yang banyak sekarang kita hadapi, persoalan keumatan, tentang judi online, tentang pinjol, keresahan di masyarakat. Saya kira tidak perlu kita tambah lagi dengan banyaknya polemik-polemik yang tidak penting untuk hadir, sehingga menghambat kemajuan, kecerahan, dan juga ketentraman yang selama ini kita harapkan. Kalau setiap guru hanya membuat ataupun dibuat konten oleh orang lain dengan menghadirkan banyak perdebatan seperti itu, maka apa yang didapatkan oleh umatnya? Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari yang lalu, Haji Rhoma Irama telah membuat pernyataan yang cukup membuat kita kaget. Bahwa beliau pernah ditawari oleh salah satu habaib di Indonesia, untuk datang ke Rabitoh Alawiyah dan membuat sertifikat Habib. Beliau bahkan berani bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang dirinya dikatakan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih lanjut Bang Rhoma mengatakan, apabila dia berbohong maka dirinya siap dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu apa yang Bang Rhoma katakan serius dan tidak main-main, apalagi beliau berani bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Bang Haji Rhoma Irama tentang hal tersebut, diambil dari channel YouTube Podcast Bisikan Rhoma. Sekarang saya buka. Sebelumnya nggak pernah saya buka, ini rahasia nih. Tapi jangan ngomong orang-orang, ini rahasia. Nanti kalau setelah saya bilang, Rhoma Irama, mana orangnya, gitu kan? Saya nggak akan tunjukkan siapa orangnya. Tapi itu tidak etis. Betul. Cukup saya dengan bersumpah demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Allah. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah. Siap dilaknat. Allah. Oke? Jadi jangan tanya nanti, mana orangnya, jangan. Iya. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya satu hari. Ya. Ini kira belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan aja. Ketika kasus ini mulai muncul. Ya. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente itu habaib. Ente itu Habib ini. Iya. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya. Oke. Harus terima sertifikat. Oke. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Wah.
Nah ini saya terpikir ya, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Ya. Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Ya. Kenapa pahlawan-pahlawan Aceh dihabibkan? Ya. Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Ya. Ternyata saya pun mau dibalwikan. Tahu marganya apa? Enggak, dia nggak bilang warga apa. Oh. Tapi dia bilang, Anda tuh Habib. Oh iya. Anda harus daftar di Rabithah Alawiyah. Iya. Masya Allah, ada saya berpikir, oh ternyata benar. Ada klaim-klaim Mbak Alawi tentang pahlawan-pahlawan nasional ini. Iya. Kira-kira siapa yang kira-kira tokoh masyarakat ya. Iya. Wah, ini mesti dibalwikan juga nih. Ya, yang pengikutnya banyak. Yang pengikutnya banyak kayak gitu ya. Wallahil azim, jangan tanya saya siapa orangnya, jangan. Cukup dengan sumpah saya ya. Nah, artinya saya mulai meyakini bahwa ini ada satu gerakan yang sistematis Betul. untuk menjajah Indonesia Ya. dengan jalur agama. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah min dzalik. Nah, ini astagfirullahaladzim. Nah, oke, selanjutnya saya yakin bahwa kebanyakan habaib nggak paham ini. Cuman oknum-oknum habaib yang mengerti ini untuk melakukan ini. Ya. Ya. Saya yakin, apalagi anak-anak muda habib ini nggak paham tentang bagaimana strategi ini. Iya, betul. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, "Wala udwana illa 'ala zalimin." Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Allah. Nah, jadi orang-orang zalim inilah yang dikatakan musuh umat Islam. Tidak boleh kita mengeneralisir gebiah-uyah istilahnya ya. Iya, betul. Bah, saya yakin banyak habib yang nggak paham ini strategi ini. Ya. Nah, tetapi ada satu oknum yang harus bertanggung jawab tentang ini, bahwa mereka mau mengklaim Indonesia sebagai habaib, sehingga ada habib-habib muda dengan berkeyakinan kalau nggak ada habaib nggak ada nih Indonesia. Kalau nggak ada habaib, Indonesia tidak merdeka. Ini kan astagfirullahaladzim, sesuatu yang harus kita cegah, harus kita telusuri tentang kebenaran ini ya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang lain, Ustadz Abdul Somad pernah memberikan pernyataan tentang tanggapannya terhadap para habaib Ba'alawi keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar, universitas tertua di dunia, mereka memuliakan Sadah Ba'alawi. Mereka memuliakan para ulama zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ustadz Somad itu memuliakan habaib? Karena kami belajar di tempat guru-guru kami memuliakan. Cari ceramahnya di YouTube. Syekh Usamah Al-Azhari bercerita bahwa Al-Ba'alawi, keluarga Ba'alawi, zuriat Rasulullah, mereka tidak hanya sekedar berdakwah, tapi mereka juga hebat dalam bidang tijarah. Mudah-mudahan kecintaan kita bertahan, bahkan bertambah di tengah fitnah akhir zaman yang luar biasa. Terus alasan yang lain? Saya S3 di Sudan. Di mana? Sudan. Ustadz nulis tentang apa? Saya menulis tentang Syekh Hashim Ash'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah di Indonesia. Kontribusi Hadratus Syekh Hashim Ash'ari dalam menyebarkan sunnah di Indonesia. Kita bukan ahlul bid'ah, kita adalah ahlul sunnah. Maka ketika saya menulis biografi Hadratus Syekh, ulama-ulama gurunya dibagi dua. Ulama yang tinggi adalah para sadah, dan ulama di bawah yang bukan sayyid. Artinya apa? Hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari berguru kepada para Al-Ba'alawi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.